sekolah saya, SMKS Al-Mukhlis Kendari. Terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Ya, jadi saya ingin mewawancarai sebagai tugas demonstrasi kontekstual, yang mana pertanyaan ini akan berkaitan tentang pengambilan keputusan Bapak dalam sebagai pemimpin di SMKS Al-Mukhlis Kendari. Baik Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama. Oh iya, sebelumnya saya tanyakan kabar dulu Pak KS, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga selalu sehat. Amin. Baik Pak, bagaimana sih Pak Pak KS ini mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral di sekolah Bapak? Ya, terima kasih Bu atas kesempatan diberikan kepada saya. Saya sebagai kepala sekolah SMK Al-Mukhlis ini, pertama saya pribadi masih baru, bulan November, Desember, Oktober, Januari dan Februari 2024 ini, jadi saya baru 5 bulan. Masya Allah. Sehingga tentang masalah-masalah termasuk yang dipertanyakan adalah tentang dilema etika dan bujukan moral, memang berlawanan arah istilahnya. Kalau etika sesuai dengan aturan itu ya dengan kemauannya kita tidak akan sama, maka kita akan jalankan sesuai dengan aturan. Adapun sesuai dengan bujukan moral, yaitu dikondisikan. Demikian itu. Yang kedua Pak, selama ini bagaimana Pak KS menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Sama-sama Ya, jadi ada yang sama-sama benar sesuai dengan aturan ya. Ya. Nah, kemudian sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Kalau di kedua-duanya bisa dilaksanakan, laksanakan. Kalau memang salah satunya yang harus dilaksanakan, kalau menurut saya kalau bisa dijalankan kedua-duanya, jalan kedua-duanya, karena mempunyai sama-sama benar, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Boleh Pak dijelaskan, mohon izin, kasus-kasus yang terjadi di sekolah Bapak Tentang etika Bu ya? Iya, kepentingan yang sama-sama benar itu apakah bagaimana dalam penjalanannya? Contohnya Bu, kalau sama-sama benar atau sama-sama mulai nilai kebajikan, kalau pribadi untuk kasus yang negatif dulu Bu ya. Iya, Bapak silakan. Yang negatif contohnya anak-anak berkelahi. Iya. Ya, anak-anak berkelahi itu kan ya kita tidak tahu awalnya dari apa, masalahnya apa. Tapi intinya setelah berkelahi itu kami datangkan, kita dudukkan di kantor, apa masalahnya. Ternyata kedua-duanya, satunya mengejek temannya, satunya tidak terima langsung memukul. Satu adalah mengejek, satu adalah memukul, misalnya sama-sama salah ini. Maka untuk menjalankan kebenarannya sama-sama dihukum dan memberikan konsekuensi, jangan mengulangi lagi, ketika mengulangi akan dikeluarkan dari sekolah. Itu kalau negatifnya Bu ya. Adapun kalau positifnya, selama ini ya positifnya semuanya positif sih, semuanya alhamdulillah bisa kita laksanakan, termasuk kalau ketika anak-anak terlambat ke sekolah, maka kita konsekuensinya beri hukuman sesuai dengan aturan yang telah kita buat bersama-sama. Kalau langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Dari prosedur yang Bapak ketika mengambil keputusan, ketika ada kasus negatif yang tadi saya dengar dari Bapak langsung, nah apa sih langkah-langkahnya yang membuat Bapak mengambil keputusan seperti itu? Ya, terima kasih Bu. Kalau tentang
negatifnya Bu ya, kalau contoh negatifnya tadi yang saya sebutkan itu, saya memanggil menanyakan informasi apa masalahnya sebelumnya, kemudian setelah itu kami dudukkan, kami tanya anak masing-masing itu apa masalahnya, setelah itu kami tindak lanjuti, dan kemudian kami memanggil kedua orang tuanya masing-masing, meminta maaf, saling islah. Sehingga kedepannya semuanya sama-sama baik. Baik, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak. Ya. Dan saya percaya Bapak sebagai pemimpin meskipun masih baru, tapi dalam mengambil keputusan, apakah ada yang dianggap efektif pada kasus-kasus dilema etika berdasarkan pengalaman Bapak sendiri? Yang Ya, paling efektif apa saja, Pak? intinya kami musyawarah, baik sama guru-guru, Ya. sama orang tua wali, termasuk kepada anak-anaknya semuanya, sama anak murid SMK Mulis. Berarti ada kolaborasi ya, Pak? Betul Bu, kami kolaborasi semuanya, kami musyawarahkan, hasilnya apapun yang kami laksanakan kami musyawarahkan, termasuk karena kami ini swasta, Iya. jadi kami selalu melapor setiap bulannya keadaan sekolah dan kami rapatkan bersama. Iya. Nah, kalau tantangannya Pak bagaimana? Dalam mengambil keputusan, tantangannya yang Bapak rasakan seperti apa? Kalau tentang selama ini, alhamdulillah kalau masalah negatif dijadikan positif, insya Allah tidak bermasalah. Iya. Yang karena mungkin saya masih baru Bu ya, Iya. mungkin karena sebelumnya belum melaksanakan sering rapat antara orang tua dengan guru, sehingga itu mungkin yang menjadi dilema juga untuk sekolah. Tapi kedepannya insya Allah kami selalu membangun komunikasi itu. Membangun komunikasi. Iya. Iya, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya Pak, kalau misalnya Pak KS mengambil sebuah keputusan dan menyelesaikan kasusnya itu, apakah ada jadwal tertentu atau menyelesaikannya di tempat atau ada jadwalnya Pak? Bagaimana cara Bapak menyelesaikan? Selama ini, terima kasih Bu ya. Iya. Selama ini saya pribadi yang selama ini kami laksanakan, yaitu pertama ya ketika ada kasus di satu itu, maka kami laksanakan saat itu, dan setelah itu kami komunikasi dengan orang tuanya kapan waktu bisa datang ke sekolah Iya. untuk bisa menyelesaikan ini. Gitu ya Pak. Iya. Kalau dari Bapak sendiri, adakah seseorang atau adakah yang bisa membantu Bapak yang dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Apakah ada yang membantu? Ya alhamdulillah, masukan-masukan semua guru, mungkin ya saya pribadi juga selalu minta komunikasi atau minta teman-teman mengajak komunikasi sama saya, termasuk musyawarah setiap bulannya. Iya. Kemudian kedua, yang guru-guru yang sudah ada, kami selalu bertanya kepada semua guru-guru yang ada. Kalau dari itu saya tangkap adalah ada faktor-faktor yang mempermudah Bapak selama ini dalam berkomunikasi. Betul Bu. Nah, saya penasaran apabila dalam musyawarah ada yang tidak menjalankan musyawarah tersebut, apakah maksudnya bagaimana cara menyikapi Pak KS untuk hal ini, pengambilan keputusan seperti apa yang bisa Pak KS Ya, terima kasih Bu ya. jalankan? Ya, selama ini saya pribadi ya, kalau setelah rapat musyawarah kami laksanakan, memang ada pro ada kontra. Maksudnya yang kontra itu biasanya yang tidak ikut rapat, tapi yang ikut rapat semuanya setuju. Ya, rata-rata seperti itu. Alhamdulillah ya Pak, seperti semua. Dan dari semua yang Bapak KS telah sampaikan, pembelajaran apa yang Pak KS dapat petik dari pengalaman Bapak sendiri dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya. Mungkin karena kita sebagai pertama mungkin saya masih baru Bu ya, minta maaf. Kedua, saya pribadi kita membangun komunikasi pertama. Kedua,
kami membangun musyawarah mufakat, sehingga itulah hasilnya yang terbaik. Bapak masih baru tapi punya integritas yang tinggi ya Pak. Mantap sekali. Terima kasih Pak. Itu saja pertanyaan-pertanyaan yang saya bisa ajukan. Sekali lagi terima kasih atas waktunya Pak. PS. Terima kasih Semoga banyak. Allah paling lancar dan barokah. Amin, amin. Alhamdulillah, jazakallahu Amin. khairan. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Jazakumullah khairan.